Adik pecinta film Psikobi, Ed Clipper kembali hadir untuk membawakan klip dan review film bertemakan psikopat kalibil kesukaan kalian. Boom. Cerita berawal dari keberadaan seorang kelenjar gemoy sewaan di pedalaman hutan Alaska. Sambil selonjoran eut di cewek haredang menunggu om-om pemburu ilegal yang sedang ia temani. Lalu setelah beruang didapat, si om berniat nyetandar boker terlebih dulu. Tak jauh dari lokasinya, wanita ini penasaran setelah mendengar jeritan pilu dari rombongannya. Lalu ia kaget saat beruang yang kita lihat tadi kini sudah berganti menjadi sesosok jasad. Kemudian kita beralih ke seorang pria bernama Markus, si pemuda beban yang masih hobi minta duit sama ibunya. Tapi kali ini, ia nekat akan mencuri duit sang ibu untuk melanjutkan keseruan Julian Crumble bersama teman-temannya. How'd you find? Sambil berusaha tenang, Markus berkata jika ia masih berhak atas duit yang akan ia ambil. Karena seperti yang mereka tahu, selain menjual Magicom, si ibu turut menjual barang-barang milik Markus. Akan tetapi si ibu gak terima dan mengancam akan lapor polisi atas kelakuan anaknya yang ia anggap sebagai perampokan. Money ain't yours. Don't do that! Usually when I drink a lot. Don't be stupid. Singkat cerita, Markus dan pacarnya yang bernama Stella diajak ketemuan oleh teman ayahnya. Lalu setelah mendengar kehidupan Markus yang suwe, pria ini akan menghibahkan 5 hektar kebun tembakau puyeng yang berada di pedalaman hutan Alaska. Gives you a sleepy high. My stuff. Then why give it up? We did some work for my pops. Selain langka, tembakau haram dengan jenis berbeda ini tentu saja bernilai tinggi. Di mana semua ini ia lakukan sebagai rasa terima kasih kepada ayahnya Markus, yang seorang mafia kelas kakap yang dulu mengajaknya bekerja saat dirinya compang-camping ngegembel di trotoar. A few miles from Oxley. Dengan memberikan sebuah peta, si gondrong menyuruh Markus untuk segera mengecek kebun tembakau miliknya. Dan mulai saat ini, kebun tanaman haram itu sudah resmi menjadi milik Markus. Alright. Enough to put you. Singkat cerita, Markus membawa adiknya Stella untuk mencari kebun tembakau yang akan membuatnya menjadi orang kaya. Wanita bernama Lydia ini pun bela-belain duduk di bak mobil setelah dijanjikan akan diberi bagian oleh calon kakak iparnya. Markus dan Stella marah karena bukannya menjaga peralatan, Lydia malah menjadikan perjalanan ini seperti sekelompok anak muda yang sedang liburan. You're my sister. Lydia balik marah akan sikap Markus yang berlebihan. Apalagi insiden tadi bukanlah kesalahannya, melainkan hembusan angin yang tidak punya KTP. I'll keep an eye on her. Markus katanya tidak akan memberikan keuntungan sedikit pun jika para ciwi-ciwi ini tidak patuh terhadap perintahnya. Akan tetapi Lydia sudah tidak peduli, apalagi sikap sang kakak yang malah ikutan keras kepadanya. Pet. Give him half a chance. Perjalanan langsung terhenti oleh keberadaan bangkai rusak di tengah jalan. Whoa, baby! Markus begitu happy karena rusa ini sepertinya belum lama metong ketabrak oleh kendaraan. Hingga ia pun mengambil sedikit daging sebagai bekal untuk petualangan ia dan kedua asistennya. Why would anybody do that? That doesn't make any sense. Sambil melanjutkan perjalanan, Stella ngomongin kreditan sepatu dan tas miliknya yang akan ia lunasi setelah mereka menjual tembakau. Lalu Stella mengingatkan Lydia agar menyimpan duit bagiannya di rekening Stella, karena menurutnya gak baik seorang pelajar punya duit dalam jumlah yang besar. Why don't you guys chill the f***
fuck out, alright? Markus menyuruh mereka diam dulu karena kebun tembakau saja belum mereka temukan. Terlebih ia takut jika sampai mereka gagal, mengingat lokasi yang mereka cari berada di pedalaman hutan. Oh shit. Markus merasa senang saat menemukan persimpangan jalan yang menuju kebun tembakau. Dan itu berarti mereka tinggal menyusuri jalan setapak yang berjarak 5 km lebih hingga tiba di tujuan. Bother drink more after this? Don't f with us. I think I see something up here. Markus katanya melihat sesuatu yang langsung pergi begitu saja. Namun ia menganggap mungkin itu cuma seekor careh yang baru pertama kali lihat mobil. Perjalanan kembali terhenti oleh sebuah pohon yang menghalangi jalan. Lalu Markus gercep menggunakan sensor yang sebelumnya ia pinjam dari keluarga Sawyer. Kali ini giliran Lydia yang merasa melihat sesuatu hingga membuatnya penasaran. Lalu setelah ia dekati, sepertinya ini adalah sebuah kandang binatang. Lydia merasa yakin ini adalah kandang seekor serigala. Cuma ia tidak sadar binatang buas ini sudah disetting agar bisa keluar sendiri. Ternyata Markus sudah tahu akan kawanan serigala yang sedang mengintai mereka. Tapi daripada sembunyi, Lydia berniat untuk mencari sang kakak yang ternyata sedang diuber serigala. Untung saja Lydia keburu datang hingga Stella berhasil selamat meskipun sempat terkena gigitan serigala. Di saat itu pula Markus yang ikutan mencari tiba-tiba melihat seseorang yang begitu mirip dengan Stella. Markus yang memang sedang mabok tidak menceritakan apa yang baru saja ia lihat. Sementara itu Stella yang ketakutan meminta Markus untuk mengantarkannya pulang. Marcus, take me home! We're good, we're safe. Oh. Take me home now! Markus menolak mentah-mentah permintaan Stella yang hanya akan menggagalkan rencananya. Sikap Markus tersebut membuat Stella makin marah hingga ia pun akan pergi sendirian menuju jalan utama. God damn it! Stella! You know, motel sounds pretty good. Siapa yang gak kecewa ketika pacar lebih peduli dengan duit daripada keselamatan pasangannya? Lalu Stella menyuruh Lydia kembali ke mobil, sementara ia akan menunggu pengendara yang lewat biar bisa pulang. Stella, hide. Saat Lydia memilih sembunyi, Stella malah ingin minta tumpangan ke seorang pengendara yang kebetulan lewat. Pria tua ini pun dengan baiknya mempersilahkan Stella masuk ke mobilnya. Are you kidding me? You get in that car? Markus jelas marah mengetahui Lydia malah membiarkan Stella dibawa orang asing. Mereka pun saling menyalahkan, terutama sikap Markus yang lebih mementingkan duit daripada Stella. Smell the blood. I care about my shit. I at least got one of those. Singkat cerita, mereka mencari Stella terlebih dulu sebelum melanjutkan tujuan awal Markus. Tak lama kemudian, Lydia dikagetkan oleh keberadaan mobil yang semalam membawa Stella. Mereka semakin khawatir setelah tidak menemukan siapapun di dalam mobil. Lalu perhatian Lydia teralihkan oleh keberadaan seseorang yang ia pikir itu adalah kakaknya. Keberadaan jasad si pria semalam membuat Lydia semakin khawatir akan nasib Stella. Lalu ketika Lydia ingin lapor polisi, Markus menolak takut kebun yang mereka cari keendus polisi. Lagian mending mereka melanjutkan perjalanan daripada mencari Stella yang jelas-jelas sudah meninggalkan mereka. We gotta do is we gotta bag this shit up. My sister is out there! It's not worth her life. Seperti biasa, Markus populung hal yang berguna dari segala macam hal yang ia temukan. Tak lupa juga Markus merapikan TKP sebelum ada orang yang melihat kelakuannya. Markus baru sadar ternyata ada sebuah motel di daerah ini. Kemudian mereka bergegas mencari Stella, kali aja berada di tempat ini. Stella, you in there? Dari satu-satunya kamar yang terisi, mereka malah menemukan pria gondrong yang sepertinya sedang teler parah.
What the hell did you do that for? Forever. Selang beberapa saat, si gondrong mengaku tidak pernah melihat orang lain termasuk Stella di penginapan yang entah kenapa sudah kosong ini. Niatnya ke daerah ini pun dalam rangka untuk mencari jawaban atas kematian adiknya yang seorang pemburu yang menurut polisi mah tewas diserang kawanan serigala. Namun ia tidak percaya dan menganggap para polisi menutupi sesuatu darinya. Lalu setelah 2 lembar curhat, Markus minta ditunjukkan jalan tercepat menuju lokasi kebun bako yang ia cari. Why don't you be a bit more specific? Setelah mendapat arahan dari si pemburu, Lydia gak punya pilihan selain ikut Markus yang ingin kembali ke hutan. Lalu ketika melihat keberadaan seseorang, mereka menanyakan Stella kali aja wanita ini pernah melihatnya. Tapi daripada menjawab, wanita yang jarang ngomong tapi sekalinya ngomong bikin susah ini malah masuk ke dalam mobil. Hey, My sister is missing. what does that mean? She didn't see shit. She just wants a freaking ride. People English or something? I think you mean. Lydia auto kaget saat baru sadar wanita aneh ini memakai sepatu yang sudah pasti milik kakaknya. Namun seperti biasa wanita ini memilih bungkam tanpa sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Do you know something? Drive till you find one that can speak. Lydia menyuruh Markus lanjut OTW dan jangan berhenti sampai wanita ini berbicara. Karena ia merasa yakin wanita ini mengetahui tentang nasib kakaknya sekarang. Heading home, huh? Markus emosi karena selain ban bocor, mobilnya kini gak bisa ia gunakan. Tak lama kemudian Lydia baru tahu ternyata insiden tadi akibat sebuah jebakan. Lalu Markus menuduh wanita ini adalah bagian dari komplotan begal yang selalu merampok para pengendara. Sick of your little silent game. Scalp your family. Yeah? I'm not following. Markus menyuruh Lydia menunggu karena menganggap wanita misterius itu menyimpan sebuah rahasia. Lanjut ia pun mengikuti si wanita yang kita sebut saja sebagai Monique. Hey! Setelah cukup jauh berjalan, Markus tiba di sebuah lingkungan yang ternyata adalah tempat tinggal Monique. Markus pun heran kok mau-maunya Monique hidup di daerah antah berantah seperti ini. Need a fucking phone. Markus yang mulai bete meminta Monique untuk memanggil orang-orang yang bisa membantu menarik mobilnya yang terperosok. Di saat itu pula, salju yang turun membuat penantian bodoh Lydia malah terkesan drakor. Dumb ass girl. Jamuan Monique terbukti ampuh membuat Markus keenakan santuy di rumah orang. Tak lupa juga Monique menyajikan makanan istimewa untuk orang yang telah mengantarkannya pulang. Lalu Markus bercerita akan kedatangannya ke hutan ini untuk memanen tembakau puyeng di tengah-tengah hutan. Siapa yang gak ketakutan saat mendengar rombongan serigala yang sepertinya sedang mendekat? Lalu sebelum diketahui para serigala, Lydia akhirnya nyempil di belakang jok. Saat Lydia diintai sosok misterius, Markus mulai bete akan kelakuan Monique yang semakin aneh. Where's that bow gone? Christ. What you doing? Huh? Take that shit. You don't take that shit. Kelakuan Monique yang kadang edan dan sering sengklek membuat Markus akhirnya muak dan memilih kembali ke tempat Lydia. Tapi ketika melihat sebuah perahu, Markus seolah punya harapan untuk bisa melanjutkan pencarian kebun tembakau. Lydia kepikiran apa mungkin tuh kawanan Logi mencium aroma bangkai rusak di dalam mobil. Lalu tanpa berlama-lama ia pun membuangnya. Biarlah disemprot Bang Markus daripada dicaplok serigala yang sudah semakin dekat. Markus bisa mendengar teriakan Lydia yang sedang ditarik sosok Udik. Dan tak hanya satu, para penghuni hutan itu selalu berburu manusia secara berkelompok. Lah, Lydia bingung yang tadi teh manusia, apa sosok jurik jarian? Lalu ketika kembali ke jalanan, ia kaget melihat mobil Markus sudah terbakar. Lydia kebingungan untuk menjelaskan apa yang telah terjadi. Begitupun dengan Markus, yang menganggap warga lokal di sini semuanya pada aneh. Lalu ia mengajak Lydia segera pergi menggunakan perahu yang ia temukan. Before they trace us back to this.
Lydia menemukan banyak pakaian yang kebanyakan adalah milik para pemburu termasuk adiknya si Gondrong. Misi Markus pun kini berubah dari mencari kebun tembakau menjadi misi menyelamatkan diri. Markus sebenarnya bingung harus pergi ke arah mana. Tak lama kemudian Lydia melihat kerangka manusia yang membuatnya kembali sulit berkata-kata. Lalu ketika perahu tiba-tiba bocor, Markus gercep menyalakan mesin yang entah kenapa tiba-tiba mogok. Darn it! We're going up. Oh, God. Baru juga berhasil selamat, mereka kini jadi incaran orang-orang udik penghuni hutan. Tapi Lydia malah menganggap mereka adalah warga lokal yang bisa dimintai bantuan. Lydia seolah gak percaya melihat jasad-jasad manusia yang merupakan para pemburu di awal film tadi. Manusia seperti apa yang tega melakukan semua ini? Some messed up shit. Markus menganggap orang-orang udik itulah yang melakukan semua kengerian ini. Sementara keberadaan orang-orang aneh tersebut membuat Lydia merasa kebun tembakau yang Markus cari sebenarnya tidak ada. Karena siapa yang mau menjadi petani tembakau di daerah yang masih dihuni orang-orang barbar? On a tree, okay? They were here for a reason. Markus masa bodoh dan akan tetap mencari kebun yang akan mendatangkan banyak cuan. Lalu ia mengajak untuk melanjutkan perjalanan sekalian mencari Stella. I hope she's okay, alright? Kali ini Markus mengalami serangan gaib yang menurut Lydia adalah kekuatan jahat penjaga tanah ini. Lalu tiba-tiba mereka melihat seorang pemburu yang malah menganggap mereka sebagai pemburu juga. Come back! Markus yang sudah kelelahan tiba-tiba melihat si wanita bisu yang seperti biasa sedang mulungin pakaian para korban. Lanjut ia pun mengejar si wanita yang seolah menuntunnya ke suatu tempat. Markus merasa yakin ini adalah kebun tembakau yang dikatakan teman ayahnya. Tapi entah kenapa semuanya sudah menghilang dan seperti habis dibakar. Brought you out here to get rid of you. He f***ed us! Kebun tembakau yang dulunya subur kini sudah menjadi ladang ranjau. Lydia pun bingung bagaimana menyelamatkan Markus yang baru saja terkena jebakan. Untuk sementara Lydia memilih sembunyi tanpa mengetahui nasib Markus. Lalu ketika hari sudah maghrib, Markus yang masih hidup berusaha mencari Lydia. Lydia bisa tahu bahwa ini adalah rambut milik kakaknya. Tapi yang ia tidak tahu adalah sosok tinggi besar yang sedang mengintainya. Lydia akhirnya tewas oleh serangan sosok barbar yang berjumlah banyak. Lalu kini giliran Markus yang sedang diincar orang-orang penghuni hutan ini. Markus gak nyangka Lydia sudah diserang lebih dulu sampai tewas. Dan mumpung si manusia aneh sibuk, ia berusaha untuk melarikan diri.
Tanpa Markus ketahui, Stella sebenarnya sudah ditangkap oleh manusia barbar yang selalu menjaga tanah mereka dari para pendatang, terutama para pemburu. Bahkan mereka turut menghancurkan kebun tembakau yang belakangan ini selalu mendatangkan orang asing. Lalu dengan kekuatan mistis mereka pun menipu dan mengganggu para pendatang sebelum menghabisinya. Singkat cerita, Markus telah diselamatkan oleh keluarga pemburu yang tinggal di sekitaran tanah terlarang. Pria ini pun menyalahkan kelakuan Markus yang berani-beraninya masuk ke situs sejarah yang selama ini dikeramatkan oleh warga lokal. Your girl? Not leaving here until I know that. Si pemburu melarang Markus agar jangan mencari Stella yang menurutnya pasti sudah tewas. Jadi ia harap Markus gak usah mencarinya, karena rencana tersebut sama saja dengan misi bundir. You praise the living who enter. He's gonna feed them your body. Or a gun. Mumpung si pemburu sedang pergi, ia akan kembali ke tanah terlarang untuk mencari Stella. Karena setelah misi utamanya gagal, ia gak mau kehilangan pacarnya. My dad said I gotta take you home. Rencana Markus dihalangi oleh anaknya si pemburu yang bernama Thomas. Akan tetapi Markus balik mengancam agar Thomas mengantarkannya ke tanah terlarang. Got no idea what you're asking. Move it. Let's go. Sampailah mereka di tanah terlarang yang membuat Thomas harap-harap cemas. Lalu ketika menemukan sesosok jasad, Markus akan menggunakannya untuk memancing dan menangkap manusia barbar. Terlebih ia harus mendapatkan petunjuk tentang keberadaan Stella. Boom! Setelah aroma barbeque jelema menyebar, Markus menyuruh Thomas untuk segera bersembunyi. Lalu mereka tinggal menunggu dan menangkap si manusia barbar. Thomas yang kebawa kelakuan Dajjal Markus minta stok peluru. Karena selain para penghuni hutan itu pada barbar, mereka adalah kaum psikobil atau psikopat kanibil pemangsa daging jelema. Thomas bergegas kabur setelah berhasil menjodor si Kobil. Selama itu pun Markus mengejar Thomas yang malah ngebangkang dari perintahnya. Thomas bingung antara lanjut kabur atau menyelamatkan Markus yang terperosok ke dalam jebakan. Help me out here! Ah! What do you want, man? Singkat cerita, Markus dibawa ke pemukiman para psikobil yang memiliki ornamen dari jasad jelema. Di tengah ketakutannya, Markus pun bertanya-tanya apa yang akan dilakukan para psikobil kepadanya. Para psikobil memang terbilang jago dalam membuat jebakan, terutama tipe penjara yang bisa membuat tawanan menderita di tengah hamparan daging jelema. Tak lama kemudian Markus dipertontonkan pertunjukan cara mengolah daging terhadap salah satu jasad yang tak lain adalah Lydia. Stop! Mang Yadi kesal mendengar Markus yang terus saja ngoceh, hingga ia pun menggunakan teknik petik lidah agar Markus diam. Saat psikobil sudah pergi, Markus gercep meloloskan diri. Lalu dengan tenaga yang tersisa, ia mencari keberadaan Stella sebelum lanjut kabur. Markus tiba di sebuah tempat yang merupakan penyimpanan jasad para korban. Lalu tiba-tiba ia berhalusinasi melihat seorang tawanan yang ia pikir itu adalah Stella.
Markus kembali tertangkap oleh si bisu yang merupakan abdi dalam kaum psikobil. Lalu sebagai hukuman karena telah kabur, Markus akan dijadikan kudapan bergizi bagi para serigala yang merupakan piaraan para psikobil. Tapi sebelum itu Markus harus diisi dulu bubur jelema sebagai protein tambahan bagi para serigala. Markus tidak mau kisah hidupnya berakhir di usus para Doggy. Lalu dengan tenaga yang tersisa ia berusaha meloloskan diri. Setelah berhasil lolos, Markus akan menuntut balas terhadap para psikobil yang telah melakukan semua kengerian ini. Kemudian ia mencari sosok psikobil yang tadi memberikannya makanan berbahan partikel gele. Api yang menyebar menjadi saksi perjuangan Markus yang terbilang berat. Karena meskipun berhasil menghabisi pimpinan kaum psikobil, ia tidak akan mampu membunuh para psikobil yang tersebar di setiap penjuru hutan. Apa yang dialami Markus adalah satu dari banyaknya kasus kematian yang dialami para pemburu di tanah terlarang, di mana daerah tersebut sejak ratusan tahun lalu memang dihuni para psikobil penyembah roh para leluhur. Dan sejak dibukanya kebun tembakau, hutan tersebut makin banyak mengundang para pencuri yang berkedok sebagai pemburu. Maka dari itulah mereka menghancurkan kebun tersebut beberapa hari sebelum Markus mendatangi hutan terlarang.